Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pertemuan selanjutnya, pada pelajaran selanjutnya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas daripada syarat-syarat qashar mulai dari 1 sampai syarat-syarat ke-6. Dan sekarang insyaallah kita akan lanjutkan kepada syarat-syarat ke-7 sampai syarat-syarat ke-9 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat ke-7, orang bisa mengqashar daripada solatnya. Dia harus mengetahui kalau dia dibolehkan mengqashar solat secara syar'i. Ya. Dia harus tahu dulu kalau dia itu boleh mengqashar solat. Boleh solatnya 4 itu jadikan 2. Ya, boleh. Misalnya begini, ada orang dia bermusyafir dari Jakarta mau ke Solo. Tapi di tengah perjalanan di rest area, dia ikut-ikutan aja sholat, ternyata sholatnya 2 rakaat. Dia tidak tahu itu. Maka hukumnya dia harus melengkapi atau menyempurnakan sholatnya. Minimal seperti apa? Minimal ada temannya ngasih tahu. Atau sahabatnya, atau siapapun itu yang ngasih tahu. Sekarang kita sedang musyafir. Dan dibolehkan secara syar'i kita mengqashar daripada sholat kita. Maka ketika sudah mengetahui seperti itu, dia dibolehkan untuk mengqashar sholatnya. Ya, jadi syarat yang ke-7 seorang boleh mengqashar daripada sholatnya, dia mengetahui secara syar'i bahwasanya dia boleh mengqashar daripada sholatnya. Ya, kalau dia main ikut-ikutan aja nggak tahu, maka dia tidak sah sholat qashar tersebut. Itu syarat yang ke-7. Syarat yang ke-8 adalah dia tetap dalam keadaan musafir. Nah, seorang yang akan mengqashar sholatnya atau sedang mengqashar sholat, dia harus tetap dalam keadaan musafir. Dia sedang sholat qashar, tiba-tiba misalnya mungkin zaman sekarang sudah jarang, tapi mungkin saja ada orang yang sholat di dalam kereta begitu, di dalam kendaraan. Tiba-tiba di tengah-tengah sholatnya dia sampai di kota tujuan. Dia misalnya begini, ada orang dari Jakarta mau pergi ke Solo. Setelah Solo selesai, dia pulang lagi ke Jakarta. Nah, di pertengahan pulang ke Jakarta dia sholat qashar. Tapi di tengah-tengah sholatnya dia, karena sholatnya di kendaraan, tiba-tiba dia sudah sampai Jakarta. Maka status musafir dia sudah hilang dan dia jadi mukim. Karena dia sudah masuki wilayah kota dia. Ya, maka orang yang di tengah-tengahnya sholatnya, dia tiba-tiba sampai atau terlepas daripada status musafir, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Tidak boleh lagi mengqashar daripada sholatnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya lagi, ada seseorang yang sholat, dia sholat qashar. Tapi tiba-tiba hatinya terbesit. Wah, saya tidak akan bermusafir, tapi saya akan mukim di kota Solo. Jadi kalau ada orang Jakarta, kemudian dia bermusyafir, niat musyafir ke kota Solo. Begitu sampai Solo, akhirnya ketika dia di pertengahan sholatnya, dia qashar sholat. Dia qashar sholat yang tadinya 4, dia ringkas jadi 2 rakaat. Dan ini dibolehkan. Begitu dia meniatkan ringkas, tiba-tiba di pertengahan sholat, hatinya berubah niatnya. Oh, saya yang tadinya musafir, saya mau berubah menjadi mukim. Mau lebih dari 4 hari di kota Solo, maka dia harus menyempurnakan sholatnya dia. Ataupun sebelum sholat dimulai, dia memang sudah niat, saya di sini tidak akan jadi musafir. Tidak kurang daripada 3 hari, tapi saya akan lebih daripada 3 hari di kota ini. Maka dia statusnya berubah dari musafir kepada mukim. Ketika dia statusnya mukim, dia bukan diharamkan, tapi tidak sah, tidak dibolehkan daripada sholat qashar tersebut. Itu syarat yang ke-8. Adapun syarat yang ke-9 adalah dia berniat qashar ketika takbiratul ihram. Apabila dia lupa untuk berniat qashar pada takbiratul ihramnya, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Ya. Ketika takbiratul ihram sudah niat qashar, dia lupa misalnya ketika di pertengahan sholat lagi i'tidal, tiba-tiba dia ingat, oh iya saya mau sholat qashar, maka dia harus menyempurnakan daripada sholatnya. Lengkap, kita tambah lagi 3 syarat untuk mengqashar sholat. Syarat yang ke-7 adalah kita mengetahui, seseorang mengetahui bahwasanya dia dibolehkan memang untuk qashar secara syar'i tentunya. Yang kedua adalah dia tetap dalam kondisi safar, dia tidak berubah status menjadi seorang yang mukim. Ya, dia terus masih dalam perjalanan, bukan seorang yang menetap. Adapun yang ke-9 adalah berniat pada awal sholatnya atau ketika takbiratul ihram. Dan insyaallah
jelas bagi kita semua. Formatnya adalah video. Jadi kalau sahabat-sahabat semua belum paham, bisa diulang lagi untuk lebih dipahami lagi. Tapi insya Allah berkah bagi kita semua. Wal akhir in uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.